Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram. Summa ila arwahi masyaikhina wa walidina. Khususan ila hadratil mu'allif wa masyaikhihi wa walidina. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sunna ay yahlika ra'sahu walau unsa bisabi'i. Disunatkan bahwa menggundul akan rambut anak yang dilahirkan, walaupun anak itu perempuan. Sunat digundul rambut kepalanya. Jadi anak yang baru lahir itu diantara tuntutan adalah menggundul rambut kepalanya semuanya. Jadi menggundul rambut kepalanya, ra'sal maulud kullahu, semua rambut kepalanya itu digundul. Sunat hukumnya pada hari yang ketujuh daripada kelahiran anak itu. Ya, jadi pada hari yang ketujuh kelahiran anak, sunat digundul kepalanya. Wa sunna ayyakuna ba'da dzabhi. Sunat pula disunatkan bahwa menggundulnya itu setelah menyembelih hewan akikahnya. Jadi setelah menyembelih hewan akikah digundul rambut kepala anak itu. Wa yambaghi an takuna tasmiyatu qablal aqi. Sunat bahwa memberikan nama itu sebelum berakikah. Sebelum diakikahkan dikasih nama dulu. Wa alaihi fasunnatu at-tasmiyatu summal dzabhu summal halqu. Jadi setelahnya itu atasnya pemberian nama sebelum diakikahkan. Sunat mengasih nama dulu, kemudian diiringi nyembelihkan hewan akikahnya, kemudian baru menggundul rambutnya. Ya, baru menggundul rambutnya. Jadi kasih nama dulu, kemudian menyembelihkan akikahnya,
kemudian baru menggundul rambutnya. Wa yatasaddaqa bi zinatihi zahaban aw fiddatan. Kemudian sunat pula bahwa bersedekah. Siapa yang bersedekah itu ya walinya orang tua yang anak itu bersedekah ya dengan timbangan rambut itu. Berapa timbangan rambut itu ya? Jadi dipotong rambut tadi, digundul, timbang rambut itu. Nah, ya berapa on? Nah, jadi sunat setelah digundul, ditimbang sekedar berat rambut itu, nah bersedekah emas atau perak. Ringanlah rambut ya. Semua rambut tuh mungkin tidak ada 1 on kalau anak bayi itu. Paling berapa gram cuman kalau emas. Segram mungkin bisa tidak sempat. Ringan. Nah, jadi berapa berat rambut itu? Nah, seberat rambut itulah mensedekahkan emas ya atau perak. Nah, ini kiat-kiat ya, aturan-aturan agama kita berkaitan dengan kelahiran anak. Jadi dengan berkaitan lahir anak begini aturannya menurut agama kita. Li khabarin annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara Fatimata antazina sya'ral Husain wa tatasaddaqa biwasnihi fiddatan fa fa'alat zalik. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya ya Rasulullah memerintahkan kepada putrinya Fatimah bahwa menimbang rambut Sayyidina Husain, ditimbang dan bersedekahlah. Nah ya, wa tatasaddaqu biwaznihi, bersedekahlah oleh siapa tadi? Fatimah, dengan timbangan rambut Husain tadi, nah akan perak. Lalu Siti Fatimah memperbuat yang demikian itu hadisnya, karena ada hadis ya, karena ada hadisnya ya, memotong rambut ya, kemudian mencukur rambut, menggundul rambut kepala anak, ditimbang, baru berapa beratnya itu dia bersedekah ya emas atau perak. Nah, pekerjaan itu karena pernah dilakukan oleh Nabi kita. Nabi kita memerintah kepada anaknya perempuan Fatimah tatkala lahir Sayyidina Husain. Nabi suruh Fatimah itu menimbang rambut, nah rambut Sayyidina Husain. Kemudian lalu Siti Fatimah bersedekah dengan timbangan itu. Nah ya, dengan timbangan rambut itu akan perak, maka itu diperbuatnya. Nah, jadi sunat menggundul rambut kepala anak walaupun perempuan pada hari ke-7, kemudian ditimbang rambut itu, lalu disedekahkan seberat rambut itu emas atau perak. Wa ayyu az-zina, kemudian berkaitan dengan anak yang dilahirkan lagi, apa ya anjuran agama kita. Wa ayyu az-zina, dan bahwa mengazankan oleh seseorang, ya mengazankan oleh seseorang, ya diazankan anak yang lahir itu diazankan ya. Wadzalika li khabari Ibnu Sunni, yang demikian itu karena ada hadis daripada Ibnu Sunni
man wulida lahu mauludun fa azzana lahu fi uzunihil yumna wa aqama fi uzunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan ay tabi'atu minal jinni, ya. Karena ada hadis Nabi, disuruh anak yang lahir itu diazankan karena ada hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang diberi Allah Ta'ala anak kemudian dia mengazankan, bagi anak itu di telinga kanannya, ya, dapat anak diazankannya di telinga kanannya, kemudian qomat dia di telinga kiri, azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Walaupun anak yang lahir itu anak perempuan, tetap juga diazan dan dikomatkan. Azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Bukan anak laki-laki azan, anak perempuan qomat, bukan begitu, bukan. Anak laki-laki, anak perempuan sunat diazankan dan diikomatkan. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Kalau itu dilakukan, dia selamat daripada gangguan jin. Selamat daripada gangguan jin, ya. Iyalah, perlu juga tuh nanti diganggu anak tuh, ya. Supaya aman dari gangguan jin. Lahir diazankan dan diiqamatkan. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azana fi uzuni sayyidina al-Husain hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Nabi kita mengazankan Sayyidina Husain tatkala melahirkan akan dia oleh Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi pun azan, ya. Nabi pun azan, ya, tatkala lahir Sayyidina Husain. Tatkala lahir Sayyidina Husain, Rasulullah mengazankan. Tuh dalilnya tuh, ya. Dua ada hadis Nabi, ya. Pertama tadi kata Nabi, man wulida lahu waladun fa azzana lahu fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra lam yatadurrahu ummus sibyan. Ayat tabi'atu minal jin. Kemudian hadis yang kedua, Nabi mengazankan Sayyidina Husain, jadi Nabi buatnya. Kalau tadi kan perintahnya, kalau ini hadis ini Nabi yang buat. Tatkala Sayyidina Husain dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah, Nabi mengazankan. Jangan sampai tidak diazankan ini, ya. Ini syariat agama kita, ya, walaupun hukumnya tidak wajib, ya. Tapi ini dipertahankan syariat ini. Kalau tidak dipertahankan, mulai tidak mau azan, mulai bid'ah, nanti azan itu untuk sholat aja, untuk lahir tidak ada, enggak. Ya, diazankan juga waktu lahir. Waliyakuna i'lamuhu bitauhid awwala ma yaqra'u sam'uhu hina qudumihi ila dunya kama yulaqanu inda khurujihi minad dunya walima fihi min tardi syaitan anhu fa innahu yudiru inda sama'il adhani. Kemudian supaya anak yang lahir itu, ya, dikasih tahu dengan kalimat tauhid. Ya, supaya awal-awal yang didengar anak yang lahir itu kalimat tauhid. Nama Tuhan, ya. Tatkala dia lahir ke dunia, yang didengarnya adalah nama Allah. Sebagaimana ditalkinkan seseorang ketika keluarnya daripada dunia, meninggal dunia pun juga diajari juga kan. Ditalkini dia tatkala keluar daripada dunia.
Bahkan tatkala meninggalkan dunia pun masuk dalam kubur pun ada pendapatnya sunat juga diazankan. Jadi orang meninggal dunia tuh alasan ulama yang mensunatkan azan karena mengkias dia lahir ke dunia. Lahir ke dunia disunatkan azan, maka meninggalkan dunia juga disunatkan azan. Itu alasannya. Banyak kitabnya yang bilang kan orang masuk dalam kubur diazankan. Ya banyak kitabnya, bukan ngada-ngada orang. Ya kalau ada dalam kitab tuh tidak ada ngada-ngada. Yang ngada-ngada tuh kitabnya tidak ada. Ya. Nah, jangan orang azan di kubur dibilang ngada-ngada bid'ah segala macam. Orang berbuat ada kitabnya ya. Ada kitabnya ya, banyak kitab yang membilangkan itu ya. Yang tidak azan tidak apa-apa, yang azan pun juga jangan dilarang orang. Yang azan juga nanti biasa azan, ada orang pemakaman tidak azan, tidak usah juga dipaksa-paksa orang harus azan. Ayo yang mau azan, yang tidak jangan langsung bilang tidak ada dalilnya ya. Tidak ada dalilnya. Yang buat tuh ulama-ulama kita dulu. Dah tuh memang ada dalam kitabnya, jelas kitabnya. Kalau dalil masalah azan, mestinya kita kalau sudah ada kitab tuh diam aja lagi. Sudah ada dalilnya, jangan lagi sibuk mencari masalah dalil lagi. Ada dah kitabnya dibilangkan jelas, udah terima aja lagi. Ya terimalah lagi kalau udah ulama bilangkan ya, ada di dalam kitab tulisannya. Kitabnya bukan sembarang kitab ya, kitab yang dipakai seluruh dunia, orang pakai kitabnya tuh ya. Nah dan orangnya memang alim ya. Kemudian pula diazankan itu supaya syaitan lari pula, walima fihi mintar di syaitan, supaya syaitan tuh terusir gitu ya, dengar suara azan ya dah. Jadi betul lah kata orang tua dulu tuh ya, kalau dengar suara azan tuh terbirit-birit syaitan lari dia. Ya dah. Nah ini memang ada alasannya kenapa azan, supaya syaitan tuh terusir daripada anak yang baru lahir tadi. Azan kan, siapa mau azan kan ya, yang paling bagus bapaknya lah. Jangan bapaknya istri melahirkan entah kemana-mana pergi ya. Ngapa maka pergi, takut disuruh azan. Nah makanya paling tidak kita ini bisa azan, minimal azan nanti terkala anak lahir ya. Ada azan di masjid pun nanti anak lahir diazankan ya. Istri mau melahirkan melarikan diri gara-gara mau disuruh azan aja, oleh mertua disuruh azan lari dia. Ya. Kemudian lagi wayaqra'a surat al-ikhlas ya, disunatkan lagi bahwa membaca oleh seseorang akan surah ikhlas ya. Dibacakan juga surah ikhlas. Nah tadi diazankan kemudian baca surah ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi anak lahir itu setelah diazankan bacakan surah ikhlas. Banyak-banyak kiatnya ya. Agama ini mudah-mudahan anak tuh jadi anak yang baik, anak yang soleh. Bahkan ada amalan tatkala hamil pun sudah ada amalannya supaya anak yang lahir itu anak soleh ya, dan itu yakin dinantikan oleh setiap orang tua ya, anak soleh itu ya. Wa min sa'adatil mar'i an takuna auladuhu solihatan, kata Nabi ya. Termasuk kebahagiaan seseorang itu dia punya anaknya soleh. Gimana anak soleh itu? Itulah banyak yang diamalkan yang bagus-bagus tuh ya. Bahkan mulai ngandung itu, bahkan mohon maaf mulai bergaul suami istri itu ya, ada kiatnya supaya mendapat anak saleh. Dan ada dalam kitab tatkala inzal itu aja ada bacaannya. Kalau dibaca itu dapat anak saleh. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran wa nasaba wa sihra wa kana rabbuka, lupa tuh ayatnya. Ada surah Al-Furqan ya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran, apa ayatnya ya? Wa huwallazi
huwallazi, ada surah apa namanya, surah Al-Furqan, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran wa nasaba wa sihraka wa kana rabbuka qadira. Ya, nah, itu sunat aja tuh kalau dibaca itu tatkala inzal, hubungan suami istri itu baca ayat Quran, tapi bacanya ada yang bilang dalam hati, ada yang bacanya cukup bergerak bibir aja. Kalau kedengaran suara tidak boleh kedengaran telinga, karena dia dalam keadaan junub itu, karena dalam keadaan junub itu. Nah, bacanya mimik bibir aja bergerak atau di dalam hati, jangan sampai terdengar suara, karena orang yang junub haram membaca Quran ya. Untuk dari mulai itu nanti hamil lagi, ada lagi ya. Kata Al-Maghfurlah Allah yarham ya, guru sekumpul Martapura, beliau ya, ini saya waktu pengajian betul dengar ya, beliau memberikan amalan kepada perempuan yang sedang hamil supaya mendapatkan anak yang soleh. Kata beliau ada 4 amalannya tuh ya, ada 4 amalan perempuan hamil itu, 4 amalannya ya, supaya mendapatkan anak yang soleh. Yang pertama ya, perempuan yang hamil itu ditingkatkan ibadahnya ya. Jadi perempuan yang hamil itu kata beliau ibadahnya ditingkatkan. Nah, ya, itu mempengaruhi kesalehan anak. Yang kedua, banyak-banyak membaca Al-Quran ya, banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama surah Maryam ya, terutama surah Maryam banyak-banyak dibaca. Nah, ya, tatkala perempuan hamil, perempuan itulah yang baca ya, perempuan itu yang baca, banyak-banyak membaca Al-Quran, terutama surah Maryam. Kemudian jaga makanan. Nah, jaga makanan, diyakinkan betul makanan yang masuk ke dalam perut itu halal. Nah, tuh amalan yang paling dituntut tuh perempuan hamil tuh. Tapi bukan berarti setelah melahirkan nanti basing-basing pula makan, dah. Tapi tatkala hamil itu lebih lagi dijaga perut itu. Nah, dijaga perut itu daripada makanan yang haram dan yang subhat ya. Kemudian suaminya kata beliau banyak-banyak membaca doa sehabis sholat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu banyak-banyak, suaminya baca supaya anak yang mau lahir itu jadi qurrata a'yun ya. Qurrata a'yun itu hati senang, dengan bahagia hati dengan anak itu arti qurrata a'yun tuh ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, berilah bagi kami ya Allah daripada suami kami, istri kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun. Nah, menyenangkan hati. Nah, ya, menyenangkan hati itu di mana letaknya? Tentu di dalam akhlaknya itu. Istri bagus akhlaknya, anak-anak bagus, itu yang menyenangkan hati itu. Doa itu dibaca banyak-banyak oleh suaminya tuh. Nah, tatkala istri hamil itu ya berdoa banyak-banyak. Nah, nanti lahir lagi. Tatkala lahir apa tadi? Azankan. Ya, diazankan bacakan surah Ikhlas. Itu semuanya untuk keislahan kebaikan anak itu. Bahkan kata beliau tuh, guru beliau Syekh Sarwani Abdan Bangil ya, beliau tuh ulama dari Martapura juga, cuman merantau ke Pulau Jawa membikin pondok pesantren Datuk Rampayan di Bangil. Beliau itu katanya doakan anak tuh di malam hari itu satu-satu doakannya, bukan berumum ya Allah jadikanlah anak-anak saya solehin, berumum satu-satu datangi anak yang tiduran. Begitu kiat orang itu supaya anak jadi anak yang soleh. Lagi pula kan berdoa tuh bagus tuh, pertama tuh baca Quran bagus, beribadah memang bagus, dan itu mempengaruhi kepada anak ya.
Ya, pengaruh dari orang tua. Ya, dah tuh anak itu, di depan anak juga jangan kita suka banyak cakap yang tidak manfaat. Ya, jangan banyak cakap. Nah, yang tidak manfaat. Kalau orang tuanya suka cakap, nanti anaknya penurutan jadi orang yang hobi cakap. Ya, kita nih kalau belum ngajari tidak apa-apa lah mungkin ya. Tapi kalau cakap-cakap enggak manfaat tuh dihindari juga di depan anak tuh. Anak tuh nurut nanti dia. Kalau orang tuanya banyak cakap, anaknya banyak cakap juga. Banyak cakap tuh tak bagus, banyak gawi yang bagus. Ya, banyak cakap tuh tak bagus ya. Ya, wal mu'min yukillul kalam wa yuksirul amal. Orang beriman tuh ya cakap sedikit, amal banyak. Wal munafik ya yuksirul kalam wa yukillul amal. Orang munafik cakap banyak, amal dikit. Nah, jangan sampai kena gitu lah. Ya. Nah, jadi supaya anak itu jangan banyak cakap, orang tuanya juga jangan banyak cakap ya Pak ya. Syarhul kalam nih Pak ya, pokoknya hobi ngomong nih Pak ya. Ya, hobi ngomong ya. Kata Imam Ghazali, kalau kita banyak cakap tuh, kalau yang haram tuh jelas sudah masuk di dalam catatan. Tidak haram pun tidak bermanfaat yang dicakapkan itu tidak bagus juga. Ya, menyusahkan malaikat tukang catat. Yang dicatat tuh tidak ada manfaatnya, tapi malaikat catat terus. Kesian malaikat mencatati cakap awak yang tidak manfaat itu. Ya. Jadi bisa juga lah diambil hikmah barangkali ya. Barangkali di hikmah di antara anak-anak mungkin, aduh payah betul dipadahi, diomongi payah, diomongi itu ya dinasihati susah. Barangkali dah bisa jadi hikmah untuk kita. Barangkali saya nih jarang bangun malam berdoakan anak, itu ambil hikmahnya itu aja dah. Barangkali di anak saya ditegur Tuhan, kenapa? Nah ya, ibadahnya kurang di malam hari, maka mungkin ditegur Tuhan lewat anak supaya nanti bangun malam di samping doa yang lain juga mendoakan anak. Ya, man arada ayyuhfazal ilmu fa alaihi ayyulazima sholatal lail walau rak'atain. Siapa yang ingin dijaga Tuhan ilmunya, hendaklah dia menetapi sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat saja. Dah banyak-banyak tapi terus ya. Nah, 2 rakaat aja. 2 rakaat aja sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat, cuman terus. Itu amalan supaya ilmu itu dijaga Tuhan, bisa dipelihara. Ya. Cerita dari guru-guru kami lah. Ya, seorang tokoh ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendapat gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu gelar tidak tanggung-tanggung, kutubus sittah atau hafal ya. Kitab hadis yang 6 macam itu hafal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai. 6 kitab hadis yang besar-besar itu hafal. Hadratus Syekh itu gimana lah hebatnya ya. Tapi belajar beliau biasa-biasa ya, khidmat dengan gurunya luar biasa tuh. Hasyim Asy'ari itu waktu ngaji dengan Kiai Khalil Bangkalan hampir banyak tidak ngaji lah ya. Nah, belajar ya, begitu baru belajar kata Kiai Khalil, ya Hasyim ya, carikan kayu bakar, itu Nyai mau masak ya. Orang dulu masak pakai kayu ya. Istri Kiai mau masak padahal mau belajar. Nah, disuruh Kiai Khalil ya, Syekh Hasyim Asy'ari cari kayu. Waktu sekolah langsung beranjak dari tempat majelis belajar, buru-buru carikan kayu. Istri Kiai mau masak. Istri Kiai mau masak kan untuk makan Kiai juga ya, untuk makan Kiai juga. Nanti satu waktu lagi
ya. Nah, pas mau belajar Hashim ya disuruh ngisikan bak mandi, ya, bak mandi untuk mandi, berdiri sampai ke majelis, selesai orang pengajian. Tidak sempat ngaji, tapi ternyata setelah mondoknya paling alim Kiai Hashim Asy'ari. Nah, itu luar biasa. Itu ibundanya, mamanya Hashim Asy'ari itu, wah, tatkala menghamilkan beliau itu, ya, amalan-amalan yang dibaca, ya, sehingga saking beliau, ibunya tuh menginginkan anaknya tuh jadi orang saleh, ya, ibundanya tuh seorang kekasih Allah juga, waliullah juga tuh. Kenapa? Karena waktu beliau nampi beras itu, orang dulu kan masih membersihkan beras di tampi, ya, itu antah-antah tuh gemerlapan berubah jadi intan, ya. Nah, gitu. Tapi itu yang terjadi, Tuhan kasih kepada ibunya Hashim Asy'ari, justru mamanya itu, ibunya tuh nangis melihat itu tuh, emas jadi intan permata, beras jadi emas intan permata gemerlapan. Itu kalau dikukut dijual banyak duitnya, tapi malah nangis. Nangis dan berkata, beliau berdoa munajat kepada Tuhan, ya Allah, saya bukan minta beras ini jadi emas, saya minta dalam kandungan saya ini nanti keluar jadi emas. Itu berarti doa terus tuh, ya. Tidak ada minta beras nih jadi emas nih, yang dikandung nih nanti keluar kayak emas, akhlaknya mahal harganya. Nangis, ya. Nah, itu berarti kan nangis tuh takut kalau yang dalam perut tidak jadi emas. Kalau yang beras nih cuman beras, apalah nangis, ya, tidak ada memperdulikan dunia berarti. Ya. Nah, begitulah dambaan orang tua supaya anak tuh jadi anak saleh. Inilah amalan-amalannya, mulai hamil, nanti lahir diazankan, kemudian diazankan dibacakan surah Ikhlas lagi, ya. Ya, karena ada hadis wali annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qara'a fi uzuni mauludin suratul Ikhlas. Nah, Nabi membuat juga, membacakan Nabi itu suratul Ikhlas di telinga anak yang dilahirkan itu. Nah, ya. Wal murad uzunuhul yumna, yang dimaksud adalah telinga kanan, ya. Kata ulama, Nabi membacakan suratul Ikhlas di telinga anak bayi itu, di telinga yang kanan, ya, di telinga yang kanan. Kemudian wa yaqra'a inna anzalna, ya, wa yaqra'a inna anzalna hu fi lailatul qadr. Nah, sunat juga dibacakan surah inna anzalna. Nah, ya, dibacakan juga inna anzalna, ya. Yusannu ayyaqra'a fi uzunil mauludil yumna. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, surah Al-Qadar. Nah, ya, sampai habis bacanya. Li'anna man fa'ala bihi dzalik lam yuqaddirillahu alaihi zinatuli umrihi tula umrihi, yuqaddirillahu alaihi zinan tula umrihi, begitu. Karena bahwasanya orang yang memperbuat yang demikian itu, ya, membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis di telinga anaknya yang kanan, maka anak itu tidak ditakdirkan Tuhan untuk berbuat zina sepanjang umurnya. Nah, ya, ini bagus betul, ya. Nah, bagus betul, bacakan surah inna anzalna di telinga kanannya. Nah,
Tuhan tidak takdirkan kepada anak itu berbuat zina sepanjang umurnya. Rugi kalau kita tidak bacakan ya. Kemudian lagi membaca wa ayata inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baca lagi ayat inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah, dibaca itu. Nah, ya. Bitasnisid dhamir. Dhamirnya tetap dimuannaskan u'izuha walau fi zakari, walaupun anaknya itu laki-laki. Tetap bacanya seperti itu. Kalau umpamanya karena anak laki-laki wa inni u'izuhu, tidak, tetaplah wa inni u'izuha fi uzunihil yumna, pada telinganya yang kanan, ya, dibacakan pada telinganya yang kanan juga, ya tuh. Kemudian lagi wa ayyah nikahu, ya, wa ayyah nikahu ay wa sunnah ayyah nikal mauluda zakaran au unsa li'annahu ata bibni abi talhah hina ulida. Nah, jadi sunat pula bahwa mentahnik, bahwa mentahnik akan anak yang dilahirkan itu, sama ada anak itu laki-laki atau anak itu perempuan, ditahnik ya. Nah, ditahnik itu dimamahkan manisan, ya, manisan kayak korma tuh dimamahkan, dimakankan, dianukan ke lalangitan anak-anak itu, ya. Siapa yang mentahnik? Nah, rajulun oleh laki-laki, pamra'atun kemudian baru perempuan, kalau tidak ada laki perempuan, tapi min ahlil khair. Nah, laki-laki dan perempuannya itu orang-orang yang baik. Jadi bagus kita tuh mau akikahan tuh, cukuran tuh, ya, cari orang soleh. Nanti setelah kita memberikan nama, setelah ngasihkan nama, ya akikah sudah, ya enggak? Ya, nama sebenarnya udah sebelum akikah itu sudah nama ada, cuman peresmian aja lagi. Nama sudah, menyembelihkan hewan sudah. Tadi setelah itu tadi aturannya baru baru gundul rambutnya, ya. Kayaknya gunting rambut itu setelah nama tadi kalau kita lihat ya aturannya. Nah, jadi setelah sembelih nama sudah ada, nanti nyembelih hewan baru ada betul diresmikan namanya, ya, kita acara tasmiyahan itu. Nah, setelah itu nanti baru menggundul rambutnya, ya, baru menggundul rambutnya. Kemudian tadi ditahnikkan, dimamahkan makanan yang manis. Nah, nanti baru dianukan pakai jari ini ke langit-langitan bayi tadi. Nah, itu ya. Nah, ini amalannya juga menurut agama kita nih. Siapa yang mentahnik itu cari orang soleh. Yang siapa salehnya? Laki-laki dulu. Kalau tidak ada baru perempuan. Bolehlah perempuan. Laki-laki kah perempuan kah, yang penting orang soleh dia. Ya. Nah, jadi mentahnikan tuh laki-laki atau perempuan, ya, penting orang yang soleh. Itu ya sunat ya, ditahnik itu. Dengan apa tahniknya? Bitamrin katanya, hulwin, dengan korma, kemudian baru yang manis, lam tamus sahunnar, yang tidak tersentuh oleh api, yang manis itu tuh. Madu bisa juga lah, kadang kena madu, kadang kena api itu. Entahlah gula tuh kena api dah, api kayaknya orang bikin gula pasir, gula merah. Kalau madu dah ya, ada. Kurma yang manis, madu. Kalau gula masih kena tersentuh api.
Nah, jadi sunat itu di tahnik hina yuladu, ketika dilahirkan anak tadi itu, ya. Wa yaqra'a indaha. Wahya tatluku ayatal kursi. Nah, ini amalan ini nih. Sunat dibacakan pula. Nah, sunat dibacakan di sisi perempuan yang akan melahirkan. Nah, perempuan yang melahirkan itu sunat dibacakan apa? Ayat al-kursi, ayat kursi dibaca. Ini amalannya laki, nggak ingat lah. Nah, laki tatkala istri mau melahirkan bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Saya pernah ya diundang teman almarhum, udah meninggal, dia sudah barusan ya barusan meninggal. Beliau orang Kalimantan asli, ya, Abang Nayan kami sering bilang, ya, tinggalnya dekat Sungai Limau situ, ya, dulu nyopirkan ayah lama, ya. Abang Nayan meninggalnya di Banjar, beliau kawan, ya. Dulu waktu mulai pindah rumahnya dia ngundang, dia minta dibacakan ayat kursi 7 kali tanpa bakai bismillah. Mungkin ada tuh dari guru dapatnya tuh, baca ayat kursi tatkala memulai tinggal rumah tuh. Beristilah dia minta tuh, tolong bacakan ayat kursi, ya, ayat kursi 7 kali. Lupa saya, pakai bismillah, dia diawali dengan bismillah. Berarti mungkin ada terdapat dari guru tuh, bisa jadi tuh. Tapi yang jelas tuh baca itu berpahala dulu. Tapi bisa jadi manfaatnya kalau untuk lahir kan ada jelas. Untuk perempuan yang mau melahirkan, ya. Nah, saya sering juga tuh kalau ada orang baca aja lah ayat kursi pindah rumah tuh. Nah, ayat kursi yang jelas bukan nyalah tuh. Kalau ada kiat-kiat ini itu yang nyalah kan susah aja. Kalau ayat Quran itu jelas tidak salah. Nah, berarti itu bisa jadi itu ada dapat dari guru tuh, baca ayat kursi, minta bacakan ayat kursi waktu mulai pindah rumah 7 kali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau perempuan yang melahirkan bacakan ayat kursi juga. Kemudian lagi ada ayat lagi, surah Al-A'raf ayat 54 dibaca. Mana dia ayatnya? Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatum bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Nah, itu surah Al-A'raf tuh baca, boleh juga. Mana tahu ya nak melahirkan ada minta amalan, dah kasih ini aja, ada kitabnya jelas. Ya, bacakan ayat kursi, bacakan surah Al-A'raf mulai inna rabbakumullahu allazi sampai ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ayat 54. Kemudian lagi wal iksar, ya. Wal iksar min du'ail karbi, banyak-banyak membaca doa apa namanya, doa karbi, doa kesusahan itu tuh, ya. Itu kan kesusahan tuh, susah melahirkan tuh, ya. Yang melihat perempuan istri melahirkan, lihatlah situ tuh, kalau kurang-kurang waktu melahirkan tuh udah tidak enak lagi, ampun ya. Itu kan susah itu tuh. Banyak-banyak baca doanya. Apa doa kalbi itu diantaranya? Wahwa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i, rabbul ardi rabbul arsyil karim. Itu doanya. Wa yusannu aidan al-iksar min doa Yunus, disunatkan juga banyak-banyak membaca doa Nabi Yunus. Nah, apa dia doa Nabi Yunus tuh? Wahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu. Inilah ayatnya sering dah kita baca sudah. Ya, sering kita baca ayat-ayatnya itu. Ya. Faidatun liwatil hamli idza ta'assara. Ya.
yuktabu fi ina'in jadid ukhruj ayyuhal walad min batni dayqatin ila sa'ati hadhihi dunya ukhruj bi qudratillah allazi ja'alaka min qararin makin ila qadarin ma'lum law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu